Esok atau nanti kau dan mereka akan melihat siapakah di antara kalian yang bilang. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Ayat 62-nya bahwa Allah berfirman, sungguh orang yang beriman dari golongan Yahudi, Nasrani, kaum Sabi'in yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir dan mau beramal soleh, pikirannya soleh, hatinya berperasaannya soleh, langkah kakinya soleh, gerak tangannya soleh, kedipan matanya soleh, semua ekspresi senyumannya juga soleh, maka mereka akan mendapatkan bayaran dari Allah, pun mereka tidak akan punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Artinya, siapa yang punya rasa takut dan punya rasa sedih, berarti imannya sedang merosot alias turun. Siapa yang punya rasa takut untuk urusan apapun, bahkan siapa yang punya rasa sedih gara-gara apapun, maka itu sudah jadi tanda bahwa imannya sedang merosot atau sedang turun. Kalau Nabi Muhammad sudah tidak punya rasa takut, sudah tidak punya rasa sedih, imannya tidak surut namun terus meningkat, stabil dan terus meningkat, itu namanya sudah istiqomah. Kalau di antara kita sudah tahu ayatnya bahwa orang beriman itu tidak akan takut dan tidak akan sedih, masih terbesit rasa takut dan masih terbesit rasa sedih, berarti itu belum stabil keimanannya, masih bisa merosot. Oke, untuk menguatkan agar keimanan kita tidak lagi merosot, kalau bisa stabil dan terus mengalami peningkatan, tolong diamati ayat 63. Ayat ini tentang kisah masa lalu, namun kita harus bisa ambil hikmahnya untuk masa kini. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tolong diamati. Allah bercerita, Allah mencurahkan kisah yang Allah saksikan dan lakukan terhadap umat Yahudi, Bani Israel. Allah berkata apa di situ? Dan ketika akhadna, apa akhadna? Kami telah mengambil. Kami mengambil apa di situ dan siapakah kami? Kami itu adalah Allah. Yang sudah diambil adalah mitsaqakum. Apa mitsaqakum? Janji-janji kalian. Janjinya Bani Israel sudah diambil, sudah diterima oleh Allah. Begitu betul? Sudah bisa dipahami bahwa janjinya Bani Israel itu sudah diterima oleh Allah. Ambil hikmah buat kita. Kita sudah punya janji belum untuk Allah? Udah, kapan? Sejak kapan? Sejak pas lahir, betul, Tante Erna. Kapan pas lahir itu? Kenapa pas lahir dinyatakan sudah diambil janjinya oleh Allah? Diazani. Kenapa diazani? Kenapa? Ada kalimat apa di situ? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali dibacakan oleh ayah kita? 3.
Berapa kali? 3. Yang 2 ada di mana? 2 ada di mana? Diazani itu 1 kali, 1 dikomatin, 1 diazanin. Di dalam azan syahadatnya berapa kali? 2. Di dalam komat 1. 2 ditambah 1. Oke, paham? Bahwa kita diambil sumpahnya oleh Allah dari semenjak baru dilahirkan, karena kita Islamnya dari keturunan. Ketika lahir kita berada di pangkuan ayah ibu yang beragama Islam. Nah, ibu sadar sudah berjanji kepada Allahnya kapan? Sudah besar. Besarnya waktu sudah nikah apa sebelum? Sebelum. Benar, ngerasa sudah sumpah sama Allah. Ngerasa sudah Islam karena syahadat, betul? Kira-kira syahadat kalian yang diterima sama Allah itu yang kapan? Akad nikah dibacain waktu kecil, dan semenjak melakukan sholat kita selalu membaca syahadat 5 kali sehari, betul? Mendengarkan azan itu 5 kali sehari, 5 dikali 3, 15 kali kita ucapkan lafaz syahadat, 2 kalimat syahadat. 15 kali dalam sehari itu kita dengarkan kalimat 2 kalimat syahadat. Janji 2 kalimat syahadat. 1 masjid. Lah kita dikempung berapa masjid, berapa musola? Banyak, betul? Artinya banyak tergores di telinga kita, di hati kita, janji kepada Allah, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan. Nabi Muhammad diutus bawa apa? Al-Quran ini. Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad ketika diutus. Yang mengutus siapa? Kita percaya itu, betul? Makanya kita mengakui, kita bersaksi. Maka kesaksian kita pun sudah diambil, diterima oleh Allah. Ayo, kalau sekarang masih belum sadar, mulai sekarang kita sadar. Kita itu udah sumpah sama Allah. Sumpah kita udah diterima sama Allah. Siapa yang mengkhianati sumpah kepada Allah, maka dia mengkhianati dirinya sendiri. Kalau sudah menyadari bahwa sumpahnya kepada Allah lewat syahadat diterima, amati kalimat berikutnya. Wa rafa'na fauqakumut tur. Wa rafa'na, dan telah kami tinggikan, kami angkat, fauqakum, di atas kalian, at-tur, sebuah bukit, Turi Sinai, sebuah gunung Tur. Kita waktu ngambil sumpah, di sumpahnya itu disaksikan nama gunung apa? Saya sih Gunung Kidul. Taida itu Gunung Krakatau. Lahirnya di Anyer, berarti diangkat, ditinggikan, di dekatnya Gunung Krakatau. Semua yang ada di sini lahir pasti di sekitarnya ada gunung yang ditinggikan, nggak injelek ke bawah, what memilih injelek. Nggak mincelep ke bawah gunungnya, tapi benar rofakna. Artinya gunung-gunung yang ada di sekitar kita itu dijadikan sebagai saksi atas sumpahnya manusia. Makanya nanti pada saat sudah ditentukan hari kehancuran, gunung itu yang duluan muntah, enak sama sumpah, tapi hanya di bibir saja. Ya, sumpah aku cinta kamu mah, cuman kamu wanita di hati aku. Aku takkan pernah mengkhianatimu. Kau satu-satunya wanita yang akan kujaga sampai akhir hayatku. Handphonenya dikasih password. Coba, itu kesaksian palsu apa kesaksian yang tulus? Ibu enak mah udah ngambil, udah megang janjinya itu enak nggak? Nah, apalagi kita ngakunya umat Islam, ngakunya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan
urusan Allah, tapi ada yang sholawat Nabi diomelin. Bid'ah, Nabi tidak melakukan. Itu mah mengada-ada. Di zaman Rasul tidak dilakukan. Yang ngomong makan nasi, Rasulullah tidak makan nasi. Yang ngomong main handphone, naik motor, Rasulullah nggak naik motor, nggak main handphone. Berarti 1 jari menuding orang bid'ah, 4 jari menuding badan sendiri.